Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan selalu membahas tentang isu-isu bisnis dan juga permasalahan yang ada bagi bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin menambah atau melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya di studio kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu seorang speakerpreneur. Wah, speakerpreneur. Yaitu Coach Doni The Kaisar. Halo Coach. Apa kabar Coach? Iya, sampai ngomong speakerpreneur. Oh, preneur. Dari François. Padahal nama saya yang Francis loh ya. Dia yang Prancis ya. Iya, malah jadi kok lebih Francis di situ Karena ya. setiap hari makan croissant. Wah, luar biasa. Nah, kali ini Coach, kita Yes. akan membahas mengenai satu topik baru lagi, yaitu adalah dilema label hitam dan label Wow, putih. dilema label hitam dan putih. Apa Iya, itu maksudnya? bukan hantu hitam, hantu putih ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang namanya produk ya, bukan produk ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang namanya produk, kita selalu akan melihat namanya kemasan labelnya di sana ya. Tapi kemasan label di situ bukan kita cuma bercerita bahwa label itu cuma biar kita bisa jual lebih mahal, enggak. Ya kan, tapi ada satu namanya tujuan. Ada istilah di dalam dunia bisnis itu ada namanya label hitam dan juga label putih yang akan kita bahas. Dan ternyata antara keduanya mana yang lebih menguntungkan, atau di dalam perspektif pemirsa ataupun juga Coach Doni nanti di sini kita akan bahas manakah yang lebih masuk di dalam alam bawah sadar Anda, mana yang lebih masuk di dalam top of mind. Nah, itulah topik Kalau pembahasan hitam kita. kenapa, kalau putih kenapa? Nah, ini yang kita lagi mau bahas, Coach. Nah, pertama yang kita lagi mau bahas adalah ini kan tentang namanya label. Orang sering banget yang namanya rancu antara label dengan merek. Sebenarnya kalau Coach Doni lihat nih, sebelum kita masuk ke dalam istilahnya, kalau misalnya kita lihat apa bedanya menurut dari Coach Doni label dan juga merek? Menurut dari Coach Doni sendiri? Waduh, Ya, saya nggak langsung mikir berat itu. ya. Kalau label yang namanya kemasan, biasanya apa ya? Nah, sekarang saya permudah. Biasa kalau misalnya kita beli namanya suatu produk, misalnya botol lah ya, botol misalkan untuk cuci piring ya. Kita lihat di sana ada kemasan labelnya di sana. Ada kertasnya yang nempel di sana. Isinya apa aja dari Coach Doni? Isinya ingredients. Ingredients, betul. Terus ada apa lagi? Tata cara penggunaan. Coba ingat-ingat kalau misalnya tata cara penggunaan obat ya. Kadaluarsa. Apalagi kalau di obat ada apa, Coach? Di obat. Apa ya? Ada buletannya itu, Coach. Oh, Menandakan apa iya, tuh? ini obat keras, obat luar, obat Iya, dalam. betul. Iya. Ya. Apa itu istilahnya? Ya, jadi kalau itu menandakan dari kualitasnya, apakah ini harus dengan resep dokter atau jadi itu juga ada di dalam namanya label. Tapi ada istilah khusus lagi. Dua-duanya sama namanya label. Ada namanya isi tentang ingredients, informasi dan lain-lain semuanya, cara pakai, cara penggunaan ya, sama yang tadi kualitasnya. Tapi ada yang membedakan ya, itu adalah biasanya yang label, inget nggak yang kasus-kasus misalkan ada produk di luar yang kosongan nggak ada apa-apa, kita tempelin stiker. Nah, contoh lagi, kalau UMKM di luar sana kebanyakan kalau jualan biasa pakai kayak gimana, Coach? Misalnya jualan emping atau jualan kerupuk, biasa pakai apa? Pakai plastik. Pakai plastik yang bening kan? Kiloan. Terus pakainya gimana cara dia biar itu bukan laminating. Apa itu namanya tuh? Dipakai, ingat masih pakai lilin. Oh iya. Pakai lilin gitu loh. Di apa ya? Iya, maksudnya disegel disegel dengan menggunakan namanya lilin. Nah, jadi setelah itu udah jadi kan orang masih belum tahu ini apaan. Jadi gimana caranya? Mereka tempelin stiker. Merek. Nah, merek. Nah, jadi merek apa merek? Merek ya. Merek. Merek. Nah, jadi ketika mereka tempelin merek, barulah mereka bisa jual itu dengan harga yang lebih mahal. Tapi bukan di situ juga nih, Coach ya. Ada juga nih pengusaha besar, nggak mungkin lah dia mau capek-capek dibikin lagi, bener nggak? Akhirnya kayak gimana? Dia mengutus orang-orangnya dia untuk membeli dari para UMKM yang tadi dia membuat dengan plastik bening tadi, kemudian ditempelinlah dengan mereknya dia. Nah, itulah yang disebut dengan namanya white label. Nah, jadi white label itu juga banyak ya, bukan cuman hanya di kemasan. Tapi juga ada di dalam namanya produk-produk ya, nanti kita akan bahas. Itu banyak juga yang melakukan itu, dia belinya kiloan. Nah, benar. Terus dipecah kecil-kecil. Betul. Jadi berapa diecer gram? jadinya ya. Diecer ya. Iya. Jadi apa itu namanya itu kalau beli? Ya, belinya grosir, kemudian dibikin jadi retail ya, jadi ecer, jadi kecil-kecil. Dikasih merek. Nah, itu dia. Tapi padahal merek bukan bikinan dia ya. Ya, di dalam label ada merek. Jadi orang sering berpikir bahwa label itu adalah merek.
merek. Jadi salah ya. Jadi label itu jauh melebihi daripada merek yang cuma sekedar logonya. Pada merek itu sendiri ada banyak hal yang kita bahas di situ. Iya. Nah, kita mau cari tahu dulu nih Coach ya. Oke. Arti label itu apa? Ya, tanya yang di belakang saya. Oke. Yang pertama, wah panjang ini Wah, Coach. ini ya. mah 8 SKS ini. Kita baca cepat-cepat aja ya. Yang pertama, sepotong kertas yang ditempelkan. Nah, intinya tadi ya, sepotong kertas tadi. Yang kedua, etiket. Nah, ayo pemirsa, masih ada familiar di otak Anda atau pendengaran Anda etiket? Kalau orang jualan skincare yang diributkan soal apa? Etiket ini kan. Ya. Yang ketiga adalah petunjuk singkat. Tadi betul kata Coach Doni itu, petunjuk singkat. Cara pakainya. Yang keempat, petunjuk kelas kata, sumber kata, dan sebagainya. Iya. Kelima, catatan analisis pengujian, ya, QC-nya. QC-nya. Ya, yang keenam adalah karakter atau himpunan yang digunakan untuk identifikasi variabel. Nah, itu soal labelnya. Tapi kita mau menyasar nih Coach ya, tentang namanya label hitam dan label putih. Nah, kita buka dulu ya nih Coach ya. Oke. Baru nanti kita bahas biar enak. Nah, pertama kalau dibilang namanya label putih, tadi sudah sempat saya spill, yaitu adalah produk atau layanan yang dikembangkan perusahaan, kemudian dijual kepada perusahaan lain. Ini perusahaan ini bisa UMKM, bisa pengusaha kecil, pengusaha pokoknya macam-macam lah ya, yang berbisnis, dijual lagi perusahaan lain, tapi bebas menggunakan merek mereka, bebas menggunakan label mereka sendiri. Iya. Bahkan mungkin aja nih Coach ya, dari perusahaan yang jual ini, mereka yang bantu tempelin. Yang bantu tempelin, bantu desain, pokoknya yang penting kamu mau merek apa, ya udah kita tinggal tempelin. Nah, ini banyak juga dialami oleh perusahaan-perusahaan skincare yang sekarang jual di sosial media. Dia pabriknya ya. Iya, jadi dia maklon, dia sudah punya resepnya. Jadi ingat loh, satu resep dijual dengan berbagai merek. Iya. Jadi Anda misalnya, tapi bisa harga berbeda-beda. Jadi Anda juga harus hati-hati. Dan itu dijual murah, Coach. Iya. Tujuannya biar apa? Nah, secara dari pabrik mikirnya, ketika dengan menggunakan nama white label, banyak yang jualin. Nah, ketika banyak yang jualin, ingredientsnya semua sama kan? Iya. Tinggal pinter-pinteran orang yang ngejualin. Cuma mereknya aja yang beda-beda ya. Nah, kalau misalnya label hitam, bedanya adalah apa? Yang beda juga kemasannya biasanya. Kemasan, Tempatnya. betul. Iya, botolnya. Iya, kan ada yang botolnya miring, ada yang botolnya lurus, ya, ada yang betul. bulat gitu kan. Iya, iya, ada keriting. Nah, kalau label hitam, ini ada sangkut pautnya dengan orang yang ngebeli. Misalkan contoh, saya mau ingredientsnya nggak mau segitu, saya bedain lah, saya tambahin lah, ya kan? Saya pengen ada ininya, ingredients ini lebih banyak dibandingkan ingredients sebelumnya. Atau saya pengen yang ini dihilangkan. Iya. Atau diganti dengan yang lain. Custom itu adalah ya? Custom. Itu adalah label hitam atau kita sebut dengan namanya private label. Iya. Nah, Tailor made. Sekarang yang ingin saya tanyakan sama Coach Doni nih ya, mungkin kalau misalnya Coach Doni banyak belanja di luar sana, menurut Coach Doni di luar sana banyak barang-barang yang dijual white label atau black label? Ya, yang belanja bukan saya sih, istri saya sih. Ya, tolong ditelepon Ya, sekarang. beberapa produk saya lihat white label sebenarnya. Misalnya kayak makanan ya, bahkan beberapa produk UMKM, ya itu mereka saya tahu bahwa mereka itu ada sumbernya. Oh. Kayak keripik-keripikan gitu. Iya, kan itu kan ada produsennya kan. Betul. Kemudian mereka membeli dalam jumlah besar, Iya, kemudian dipecah-pecah dan diberikan merek. Iya. Tapi kita karena sudah tahu, ya kan, tapi kita tetap beli. Kenapa? Karena kita merasa mendapatkan keuntungan. Karena kan kita beli dengan harga retail. Ya, kan? itu kalau makanan, Coach. Kalau misalkan saya tanya lagi, obat, Coach, mungkin nggak itu white Kalau label? obat, saya lebih berhati-hati ya. Kalau dia kemudian white label, nanti saya takut nanti kemudian memberikan dampak, siapa yang tanggung jawab? Iya kan? Karena kan dia istilahnya dalam tanda petik kan hanya seperti pengecer ya, distributor. Betul. Ya kan? Nah, tapi produsennya siapa? Ya, pabriknya siapa? Nah, ini. Nah, nanti kalau ada apa-apa, misalnya ini iya. dijamin memutihkan kulit bagian pipi. Iya. Kan? Ternyata yang putih cuma sebelah kanan doang. Iya. Tapi ingat nggak, Coach, di dalam label, berarti ini kelewat sama Coach Doni. Ada tulisan di label, diproduksi oleh. Nah, apakah dengan seperti itu membebaskan dari orang yang ngejual produknya dari hukum, jerat hukum? Nah, saya tidak tahu pasti kalau dampak hukumnya, tetapi ketika dia menjadi bagian dari pendistribusian barang itu, dia juga ikut bertanggung jawab. Benar. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang pengen kita ambil, ya maknanya Jangan bahwa ambil, beli dong. Oh iya. nanti ditangkap Karena kita polisi. bilang tentang jualan ya, bisnis ya. Iya, benar juga. Nah, jadi ketika Anda misalkan, walaupun Anda tidak produksi, Anda harus tahu ingredientsnya. Karena apapun yang terjadi di sana, Anda ikut terlibat di dalamnya. Jadi karena dampak itu dirasakan oleh konsumen, sementara konsumen itu
mendapatkan lewat kita. Iya. Ya kan? Jadi kita kan salah satu yang kemudian berkontribusi sehingga barang itu sampai ke konsumen, kemudian mendapatkan manfaat atau mungkin berdampak negatif. Ya, yang ini yang ingin saya sampaikan juga kepada para Tapi pemirsa. saya disclaimer dulu ya, saya nggak tahu dalil hukumnya ya. Silakan nanti pemirsa pelajari lebih jauh. Saya bukan ahli hukum soalnya. Nah, justru di sini kita ingin mengingatkan juga kepada para pemirsa, walaupun white label terkesan yang pertama modal Anda yang harus Anda keluarkan tidak banyak, betul. Ya, jadi masih bisa terjangkau. Tetapi ingat Anda juga bertanggung jawab ketika Anda mendistribusikannya. Jadi jangan sampai Anda menganggap remeh demi untuk mendapatkan cuan-cuan atau keuntungan-keuntungan, tapi yang nantinya akan menimbulkan masalah hukum bagi Anda. Nah, yang kedua, kalau kita bercerita tentang namanya private label atau kita cerita black label, kadang-kadang orang langsung mengasumsikan black label ini adalah sesuatu yang dikhususkan, misalkan contoh untuk orang dewasa, biasanya tahu kan ya, untuk minuman-minuman yang mungkin terbatas, ya kan, maka disebut dengan namanya black label eksklusif, Coach. Iya kan? Kebetulan juga ada memang brand dan produk yang namanya, sama dengan black label ya. Iya, kebetulan ya. Walaupun saya tidak memikirkan kesana tadi ya. Nggak sengaja tapi masuk. Iya. Nah, tapi makanya Anda juga harus berhati-hati. Kenapa harus hati-hati terhadap namanya black label ini? Pertama, berarti Anda yang betul-betul terlibat di dalamnya. Kalau ada masalah, double itu. Iya kan? Berarti Anda terlibat sebagai pembuat, otaknya juga. Ya. Yang kedua, itu akan sangat sulit sekali untuk Anda jual. Berarti karena kenapa? Anda memegang penuh kuasanya. Jadi kalau Anda memikirkan, kalau Anda memikirkan bahwa Anda pengen dapat uangnya langsung dapat banyak, private label ini Anda harus bangun pelan-pelan. Ya, Anda tidak bisa seperti white label. Kalau Anda sebagai pabrikan itu cepat langsung jual, cepat. Tapi kalau black label Anda tidak bisa. Pelan-pelan ya, nggak boleh buru-buru ya. Jadi harusnya biri-biri ya. Benar. Nah, makanya ketika Anda udah menggunakan satu strategi, maka Anda harus siap dengan segala jenis konsekuensinya. Nah, kadang-kadang Coach yang namanya pengusaha tidak siap dengan konsekuensinya. Pengennya keren. Pengennya itu kelihatannya bagaimana? Pengennya kelihatan saya punya merek sendiri, saya ikut campur di dalamnya, saya pengen membesarkan perusahaan ini sehingga kalau berhasil itu adalah karena saya. Tapi dia lupa bahwa belum tentu usaha atau proses yang dijalani dapat dilalui dengan mudah. Kadang-kadang ada sebelum sampai dia besar, kompetitor udah masuk. Kompetitornya jauh lebih laku. Ingat yang namanya ayam goreng, walaupun Anda tahu satu merek franchise yang terkenal, ada di pinggir jalan itu juga banyak ayam goreng. Sama mirip persis ya, cuma brandnya beda ya. Cuma brandnya beda dan minyaknya juga beda, orangnya beda, seragamnya beda. Tapi saya sesekali beli untuk memenuhi rasa keingintahuan pada merek yang terkenal, tapi ini versi pinggir jalannya. Dan mereka kadang-kadang menambahi topping-topping ya. Topping keju lah, topping apa. Pokoknya agak terlihat berbeda. Beli juga kan. Beli juga, ketahuan ya. Jadi, kadang-kadang makanya kalau misalnya kita sebagai konsultan untuk bisnis, kita juga banyak sekali membeli produk-produk untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya strategi yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka menawarkan. Nah, inilah sesuatu yang menarik untuk dibahas. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi diskusi kita mengenai label hitam dan label putih. Tentunya masih banyak hal yang akan kita bahas, makanya Anda jangan kemana-mana. Tetap masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi mengenai label hitam dan label putih. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh mengenai pembahasan tersebut, kita akan sama-sama mendengarkan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Dias Muhammad Rizky. Izin bertanya dong, apakah penggunaan label putih dapat menghasilkan keuntungan yang lebih jauh? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, aku Indah. Aku mau bertanya tentang apakah label hitam ini akan lebih mudah dalam membesarkan nama merek produk? Terima kasih.
Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama aku Alfianti Zahra. Aku izin bertanya, yang manakah yang lebih cocok digunakan sebagai seorang pemula dan bisnis? Terima kasih. Nah, tadi Coach sudah banyak nih yang ditanya nih ya, tapi kita akan membahas beberapa aja ya. Nah, yang pertama nih Coach ya, apakah penggunaan label putih nih menurut dari Coach Doni ya, orang pakai white label yang dengan merek dia sendiri, tapi sudah ada nih bahan-bahannya ya, dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar menurut dari Coach Doni? Ya ini kan harusnya dijawab sendiri. Iya. Tapi kalau menurut dari Coach Doni nih, ada suatu produk misalnya ini madu. Ya. Nah, madu kan belum ada nih sama sekali. Dia dapat madu dari hutan dijual ke Coach Doni. Betul. Coach Doni tolong jualin dong. Ini terserah mau pakai merek sendiri. Menurut Coach Doni dapat untung lebih gede gak? Ya kalau saya jual sendiri bisa lebih untung gede. Kayak gimana bisa dapat untung gede Ya ya? black label. Iya kan? Tapi kalau white label akhirnya saya berbagi keuntungan dengan pihak lain. Kenapa saya katakan bisa? Ya tergantung berapa banyak produk yang didistribusikan. Jadi itu soal quantity, bukan quality-nya. Nah, tapi juga ada sesuatu hal nih pemirsa yang dapat Anda tambahkan nilainya. Kedua, misalnya nilai apa yang bisa ditambahkan? Coach Doni misalnya lebih terkenal dibandingkan orang biasa misalkan. Jadi ketika orang membeli dengan Coach Doni dengan merek tertentu, belilah madu Coach Doni. Beda dengan madu Ujang misalnya. Pasti madu Doni. Siapa mau di madu Doni? Beda ya. Wah, ngeri itu. Waduh, bahaya nih. Nah, jadi ketika yang berbicara itu juga akan menentukan harga. Bayangkan, madu biasa tetapi dipegang Presiden Republik Indonesia. Berapa yang akan Anda beli? Pastinya Nggak usah mahal. bicara madu deh. Kucing biasa ketika sudah masuk ke rumah Presiden Prabowo di Kertanegara, dia menjadi first cat. Bobby Kertanegara, ya kan? Baru dapat penghargaan. Iya, kalah kita ya. Jadi ini maksudnya untuk diminta untuk kepada Bapak Presiden agar kita dapat penghargaan. Saya cuma pengen ketemu Bobby Kertanegara. Lucu Bobby ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda bilang, oh bisa dapat keuntungan jauh lebih besar, bisa tentunya. Yang kedua, selain terkait dengan orang yang menjual, adalah terkait dengan cerita. Karena orang membeli itu lebih banyak adalah membeli cerita, bukan membeli produk. Maka Anda nggak mengherankan ya, mungkin Anda dengar ada beberapa kasus yang sedang berseliweran belakangan ini, dia dapat menjual suatu produk yang harganya murah, tapi dijual sama dia dengan harga yang berkali-kali lipat jauh lebih mahal, tetapi orang yang banyak yang mau membeli dari dia, walaupun katanya saat ini zamannya susah, tetap orang beli. Luar biasa karena cerita. Nah, yang kedua nih Coach ya, apakah label hitam ini akan lebih mudah dalam membesarkan nama mereknya? Karena kan misalnya gini Coach, oh langsung. Oh kenapa? Iya dong, karena kan konsisten dari awal pakai brand yang sama, merek yang sama, sehingga dia lebih mudah. Kan tadi kata Coach Roni butuh waktu dan konsistensi. Betul, iya. Jadi memang lebih mudah dalam membesarkan. Nah, kalau misalnya lebih mudah dalam jualin, lebih mudah nggak tuh Coach? Iya, kalau brandnya sudah dikenal publik bisa lebih mudah. Tapi kalau belum ya butuh waktu. Butuh waktu. Jadi tergantung juga ya. Jadi tergantung-gantungannya. Jadi kalau bagi Anda yang menggunakan namanya label hitam, Anda untuk namanya membesarkan tentunya masih harus mempunyai namanya strategi. Tapi bagaimana dia membesarkan tentunya ini akan berbeda dengan namanya white label. Betul. Karena Anda bisa bilang ini spesifik loh, nggak ada yang punya. Nah, ini menjadi salah satu added value yang pastinya berbeda dan ini bisa membesarkan untuk keuntungannya. Yang ketiga nih Coach, yang manakah lebih cocok untuk digunakan sebagai pemula nih Coach? Kalau misalnya label hitam atau label putih, masih dana terbatas kayak gitu. Kalau mau mengurangi risiko di awal pakai white label aja. Saya pakai produknya Coach Roni aja deh. Saya jualan produknya Coach Roni dulu. Nanti lama-lama misalnya kalau saya sudah bisa 100 pitch, saya kasih merek saya, saya kasih brand saya sendiri. Sambil saya belajar nih, kan kita kalau jadi distributor kan kita sambil belajar kan kita buka dapurnya gimana kan. Lama-lama ini membesarkan pesaing ya sebenarnya. Risiko selalu ada, tapi kalau Anda tidak siap dengan risiko, jangan jadi pengusaha. Tapi saya suka jadi kaum rebahan saja. Saya suka yang dibilangnya sama Coach Doni bahwa kita memang tidak bisa mengerem namanya pesaing. Nggak bisa ya. Jangankan produk barang, kita didik orang aja, ya kan? Ya, ada orang yang memang loyal, ya memang cocoknya bekerja sama dengan kita. Tapi kan
ada juga orang yang memang cocoknya di masa tertentu. Ya, sampai dia setuju. merasa cukup, ya kan? Kan saya juga dulu gitu. Untung orang yang tempat saya bekerja tidak merasa Bosan. Bukan, artinya bukan sesuatu yang negatif. Iya, Karena iya. memang ada batas waktunya kan. Iya, Sampai iya. akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Oh, gitu. Jadi oke. tidak mencuri, tidak merugikan orang, tidak. Justru itu istilahnya ada yang pernah mengatakan Citibank sekolahnya bank kan. Kalau mau betul. belajar bikin bank jadi bankers di Citibank. Iya, iya, Dari iya. situlah lahir banyak bankers, akhirnya banyak iya. bank-bank di Indonesia kan. Iya, iya. Ya, dan Citibank tetap ada, dia Iya, tidak iya. marah gitu kan. Nah, saya juga bekerja di sebuah institusi yang seperti itu. Oh, oke. Dia juga tidak marah ya? karena Tidak, malah orang-orang dia lebih sukses bangga ya? kan anak didiknya bekas karyawannya bisa kemudian membuat produk sendiri. Oke, gitu. besok-besoknya dibikin sekolah beneran Iya. gitu. Nah, gini coach, tapi kalau Iya. misalnya kita tadi bilang bahwa ya udahlah kita kan nggak perlu namanya ngerem namanya pesaing. Bisa timbul namanya pesaing baru. Iya. Tentunya harus ada sesuatu yang berbeda dari dirinya dia Betul. sehingga tidak tergantikan sama masyarakat. Iya. Ada nggak cara-cara komunikasinya supaya dia terlihatnya berbeda Iya. sehingga orang tetap carinya dia walaupun akan ada pesaing yang baru gitu, Nah, Coach? ini dia yang mau saya sampaikan kepada pemirsa. Meski kita tidak bisa menahan laju kompetitor, Iya. tapi kita bisa berinovasi dengan maraknya kompetitor. Oh. Nah, kalau kita tidak punya kompetitor, kita sendiri yang jadi kompetitor produk kita. Oh, oke. Ya kan? Nah, Iya, artinya iya. Anda mau nggak berkembang? Anda mau nggak berinovasi? Saya punya tips buat Anda dari strategi komunikasi Ya. diferensiasi. Oke. Apa artinya maksudnya Coach diferensiasi? Wah, pembeda. Pembeda. Kan dari namanya saja Anda fokus pada faktor bedanya. Beda, iya. Ya kan? Nah, saya sama Coach Roni kelihatan bedanya kan? Nah, di Iya. layar kan kelihatan beda. Kemudian kalau misalnya saya pakai kacamata juga Beda mirip juga. tapi tetap beda. Iya, Ya kan iya. sama-sama pakai kacamata. Iya. Itulah kompetitor, bisa mirip tapi beda. Yang pertama, tentukan USP. Apa tuh USP? itu kan bukan buat colok masukin data kan? USB. Oh, USB. Iya. USP di sini adalah unit selling point. Ya, apa artinya Coach Roni? Apa ya? Ya, temukan. Unique selling proposition coach Ya, sebenarnya. Jadi ya, itu lebih detailnya. Tapi karena lebih umum, saya menggunakan USP. Artinya apa? Anda harus punya keunikan yang bisa membuat produk Anda posisinya di mana. iya. Ya kan? Nah, jadi soal posisi nanti kita bahas di episode yang lain. Iya. Yang kedua, nah ini identitas merek yang unik. maksudnya? Bukan unik ya, unik ya. Maksudnya unik nih, maksudnya kayak gimana? Tapi yang namanya merek pasti kan unik gitu Iya, kan? tapi kan misalnya kalau kita punya produk sambal misalnya. Iya. Ya, di mana-mana kan sambal ya pedes kan? Iya, betul. Iya. Misalnya dia sambal pedes kangen. Iya, Jadi iya, kan iya. orang suka kapok lombok katanya. Iya. Kalau makan cabe sambal lombok itu pedes-pedes kapok, tapi makan lagi. Nah, dia Iya, iya. keunikannya di namanya. Ya, identitasnya itu adalah sesuatu yang mudah diingat orang. Ya kan, misalnya keripik apa itu namanya singkong. Iya. Banyak kan? Iya, iya. Ya, saya harus menyebut merek ya, Iya. tapi sebagai contoh saja. Iya. Misalnya yang keripik pedes itu apa? Maici. Maici. Heeh. Ya kan? Banyak keripik pedes. Iya. Tapi kan pembuatnya satu, namanya Maici. Maici kan cuma satu. Kenapa? Ya itu ya dia pakai jadinya unik. Oh, Ya, kalau saya oke. bikin juga keripik, bukan keripik pedes, keripik kangen. Iya. Kang Doni. Belum iya. ada kan? Belum ada. Nah, Aman itu masih bisa. aman. Jadi Heeh. bikinlah identitas merek yang unik. Emang ini pengaruh banget coach kalau misalnya di dalam Pengaruh. misalnya jualan ya. Pengaruh. Karena merek itu harus mudah diingat. Nah, kalau misalnya ini terkait sebelum dilanjut ya coach ya. Memang kalau tadi kan Coach Doni selalu bilangnya adalah sesuatu yang terkait dengan produknya, keripik apa, Iya, ya kan? iya. Memang harus disebutkan produknya di dalam nama mereknya itu. Ya, itu kan hanya untuk mempertegas ya, untuk Iya, memperjelas. Meski tidak selalu harus. Oh, Ya ini kan? dia. Ya kan banyak juga produk kan yang harus, misalnya dia makanan kucing, tapi kan tidak disebutkan ada kucingnya di belakangnya. Iya, makanan kucing apa nggak perlu ya? Nggak perlu gitu Iya, kan? Iya. Ya, tapi kan dia memiliki identitas merek yang unik. Iya, ya. iya. Yang ketiga, nah ini seperti kata Coach Roni di episode-episode yang lain ya, saya kaitkan dengan bagaimana kita mempertegas diferensiasi kita antara black label dengan white label, yaitu pakai storytelling.
Ya, storytelling itu kan tidak menggurui, tidak memaksa orang. Betul. Tetapi bercerita bisa dengan menggunakan public figure, ya, atau tokoh-tokoh yang terkait dengan produk, ya, sejalan, dan inspiratif. Jadi ceritanya itu membangun inspirasi orang lain, tidak harus jualan kasar, ya kan? Tapi misalnya dengan produk tertentu, untuk rambut itu sampo misalnya, misalnya dengan Decay Shine misalnya, gitu kan. Ya, saya jadi lebih percaya diri dalam melakukan presentasi sehingga saya bisa goal dalam bisnis. Itu kan cerita, ya kan, membangun inspirasi. Dia nggak fokus pada rambutnya, samponya, tapi bagaimana produk sampo itu bisa membangun konfidensi, rasa kepercayaan diri seseorang sehingga bisa sukses di profesinya. Jadi storytelling yang membangun inspirasi. Memang kalau misalnya gini Coach, kalau namanya storytelling, memang tidak semua orang itu bisa untuk namanya storytelling. Tidak semua orang. Apakah jadi ketika di dalam namanya bisnis, dia harus pergi konsultan dulu, dia tanya, ini supaya inspiratif gimana kata-katanya? Ya, dia bisa tinggal cari kita berdua, atau dia bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki kemampuan storytelling. Ya, bisa menggunakan figur, brand ambassador, ya kan, atau duta, atau apapun istilahnya. Bahkan orang-orang marketing atau sales sekarang sebenarnya banyak kan yang memiliki kemampuan storytelling. Dia bisa diajak untuk kemudian menjadi storyteller untuk produk tertentu. Nah, jadi ada beberapa hal nih. Jadi kalau kita bilang tentang namanya inspiratif, ya, sesuatu yang kita bilang di dalam namanya iklan, kita cerita. Ada dua hal yang paling utama, yang paling sering Anda temui. Yang pertama adalah before after. Ya kan, before after. Jadi yang dulu sebelum bagaimana, sama yang setelahnya bagaimana. Yang kedua adalah ini ya tentang namanya janji yang kita bilang namanya dilebih-lebihkan. Jadi kalau misalnya dulu ada istilahnya, tapi saya lupa ya. Hiperbola ya. Hiperbola ya benar. Jadi hiperbola. Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan sehingga Anda merasa dapat menjadi bagian dari itu semua. Nah, inilah yang dapat dibilang juga sebagai sesuatu yang inspiratif. Nah, pemirsa, kita masih ada banyak hal lagi yang kita akan masih bahas mengenai label hitam dan label putih. Maka pastikan Anda jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita tadi sudah banyak mendengarkan bagaimana paparan tentang label hitam dan juga label putih, apa saja yang bisa membuat label hitam itu naik atau apa saja yang harus dikhawatirkan ketika Anda menggunakan nama label putih. Nah, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan satu nasihat yang penting, ya. Pastinya dari kalau nasihat orang yang udah tua ya, Coach ya. Nah, ini kayaknya udah siap ya. Dimulai dengan batuk-batuk dulu, jangan datang. Kita mulai dengan Mbah Doni. Silahkan Mbah Doni. Selalu kalau nggak Mbah, Eyang gitu kan. Ya keren-keren dikit kayak. Apa? Suhu ya, suhu. Nah, suhu juga udah senior. Ya sudahlah, yang penting tips saya untuk Anda pemirsa untuk episode kali ini adalah keberhasilan label produk ditentukan mulai dari membangun cerita yang tepat. Jadi saya fokus pada storytelling. Ya, saya pernah cerita di episode yang lain bahwa sebuah produk itu nilai atau harganya itu sangat dipengaruhi oleh cerita di balik produk itu. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, negara tetangga kita. Singapura. Mau bilang Singapura jadi Singapura ya. Di Singapura itu sebenarnya lebih bagus tanah air kita, semuanya original. Ya kan? Bahkan negara kita punya semuanya kalau menurut saya. Tapi Singapura bisa bikin yang mirip dengan Indonesia. Tapi dengan membangun cerita. Kekuatan emosi. Bagaimana orang datang ke sana hanya untuk melihat sebuah sirkuit yang tidak ada sirkuit tapi dalam kota. Ya, melihat orang balapan. Sementara kita punya sirkuit. Bagaimana orang melihat air terjun dan hutan tropis dalam bandara. Sementara kita punya aslinya. Kita punya hutannya. Cuma hutan tempat kita panas, Coach. Kalau dia di bandara adem. Ya, karena full AC. Artinya apa? Bagaimana dia membangun cerita. Ya, sehingga orang mau melihat datang walaupun itu sebenarnya adalah sesuatu yang artifisial. Jadi keberhasilan produk atau barang Anda dimulai dari Anda mulai membangun cerita. Hati-hati pemirsa,
ketika Anda punya produk, pikirkan baik-baik bagaimana produk Anda itu ingin diingat, dikenal oleh publik. Dari situlah kita mulai membangun cerita. Wah, jadi kalau misalnya segala sesuatu yang kita jual, itu harus ada storytellingnya menurut dari Coach Doni. Sebaiknya ada storytellingnya. Nah, karena itu kan bisa disampaikan dengan menggunakan aspek emosi. Kalau orang sudah senang sesuatu, kayak saya dari dulu tukang cukur rambut saya di tempat yang sama aja gitu kan. Ya apapun alasannya saya akan kembali ke situ. Karena ada ikatan emosi. Nah sebenarnya Coach, ini saya pengen nanya nih berkaitan dengan namanya storytelling, cerita ini ya. Kan kalau namanya di perusahaan punya yang namanya corporate value. Betul. Apakah lebih baik kita menceritakan corporate value-nya dulu atau kita langsung kepada produknya? Iya, ini kan tadi saya nyasar kepada produk yang baru mulai kan. Iya. Nah, kalau misalnya perusahaannya udah gede, nah itu corporate value-nya penting. Lebih penting corporate value-nya atau produknya? Kalau Coach? menurut saya corporate value. Corporate value. Karena kalau corporate value sudah masuk, Iya, dampaknya iya. ke produk juga. Iya, benar ya. Jadi karena corporate value itu yang diturunkan menjadi produk ya. Betul. Nah, jadi kadang-kadang ya, ini yang sering dilupakan oleh para pebisnis, terutama pebisnis di Indonesia, yang awal-awal yang mereka mau menjalankan bisnisnya mereka. Karena mereka fokusnya apa? Produk. Yang penting kelihatan apa? Beda. Yang penting kelihatannya keren. Nah, ini kalau misalnya Anda udah berbicara beda, keren doang aja, Anda nggak punya satu nilai yang sesuatu di situ, siap-siap aja ya. Sebentar lagi gulung tikar. Iya, itu sama seperti peta jalan ya. Kalau kita betul. tidak punya value itu, corporate value, kita tidak tahu mau kemana. Kalau kita tujuannya cuma mendapatkan keuntungan, ketika kita meraih cuan dari sebuah produk, ya mau sampai kapan? Iya. Ya kan? Bisa saja perusahaan itu kemudian tutup, ganti produk lain. Betul. Ya kan? Itu dia. Selama bisa memberi keuntungan. Iya. Nah, oleh karena itu saya punya satu quotes tersendiri nih Coach ya. Wah, ternyata lebih panjang dari saya. Iya, langsung banyak yang protes. Itu kayaknya bukan quotes. Panjang banget ya. Memilih penggunaan label adalah penting saat di awal sebagai sebuah strategi. Tapi keberhasilan adalah proses yang berkelanjutan yang harus diperjuangkan. Jadi artinya kalau kita punya namanya suatu strategi, mau white label, mau black label, apapun yang Anda Termasuk pilih. red label ya. Iya. Kalau apapun yang Anda pilih itu cuma strategi di awal, tapi itu belum menentukan keberhasilan. Jadi seandainya Anda bilang, bisa nggak lebih sukses dengan namanya black label karena Anda punya merek sendiri dan Anda terlibat? Bisa. Bisa. Bisa nggak dengan namanya white label? Bisa. Bisa. Ada kok sebenarnya satu perusahaan dan ini terkenal banget. Mungkin saya nggak sebutin di sini Ya, ya. inisial. Nggak enak. Ya karena kenapa? Kalau misalnya saya sebutkan ini langsung Anda tahu perusahaannya apa gitu kan ya. Dan ini memang perusahaannya sudah masuk ke seluruh dunia nih Coach. Dia ngambil dari produsen seluruh dunia juga. Oke. Jadi dia ngambil dan dia cuma kasih merek, ngambil kasih merek. Jadi luar biasa dia tidak produksi, dia tidak punya berarti dia pabrik. tukang stempel ya. Iya tukang benar. merek ya. Dan yang lucunya banyak orang tergila-gila sama produknya dia. Ya kan luar biasa kan berarti kayak gitu kan. Iya, ini produk apa? Kecantikan, produk Fashion. 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 Oke. Ya. Jadi udah mulai I kebayang. know. Ya, istri saya juga suka beli sih kadang-kadang. Nah, jadi ketika dia beli dan dia bisa membangun ceritanya di sana kata Coach Doni, ya, tapi harus ada sesuatu terus yang harus dia perjuangkan. Misalkan dia bikin apa? Dia bikin campaign, dia bikin promo, ya kan? Dia bikin macam-macam lah yang dia lakukan supaya orang terus cari dia dan tidak lupa akan produknya dia. Jadi kalau misalnya Anda bilang, oke, saya mau fokus dengan namanya black label aja, saya mau fokus dengan namanya white label. Tapi setelah udah fokus kok saya nggak jalan-jalan ya, ya udah itu salah Anda gitu loh. Kenapa Anda nggak berpikir itu sebagai sebuah bisnis? Itu cuma strategi kok di awal pemilihan. Jadi kadang-kadang ini juga bagi para UMKM yang ingin saya ingatkan di sini ya. Kadang-kadang Anda dan mungkin kebanyakan dari para pebisnis itu sibuk memikirkan strategi di awal, tapi lupa ketika strategi itu dijalankan akan ada namanya tantangan yang ada dan bagaimana cara Anda melakukan adaptasi. Bayangin nih Coach, contoh pas waktu lagi Saya bayangin COVID. dulu ya. Ya, Berapa lama? Udah, oke. 2 menit boleh lah. Kelamaan. Nah, jadi pas waktu lagi COVID Coach, banyak kan nih perusahaan-perusahaan yang sudah misalkan 10 tahun, 20 tahun, apakah mereka tetap dengan strategi yang sama? 20 tahun loh Coach. Bahkan misalnya contoh dari Coach Doni deh. Coach Doni kan bergerak di bidang misalkan pembicara edukasi. Apakah strateginya sama waktu lagi COVID dengan Ya beda dong. Kalau apa yang dilakukan kalau masih perubahan? sama ya pasti saya udah tutup. Nah, apa yang dilakukan perbedaannya pas waktu lagi di sana, pas waktu lagi COVID? Ya, karena kita dibatasi ya untuk Iya. tatap muka, ya saya switch selama periode tertentu ke tatap muka secara daring atau online. Nah, ya kan jadi kan beda kan ya. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang dulunya nih Coach ya, contoh perusahaan makan Coach. Nah, coba bayangin perusahaan seafood Coach. Ya, kan nggak bisa
di-download kan seafoodnya. Iya, restoran seafood. Enaknya makan kayak gimana, Coach? Nah, kan kalau Coach Jody datang pasti tahu. langsung, ya kan panas, ya kan keringet-keringet. Dia ketahuan banget ahli kuliner. Mau saya sebutkan tempat paling enak di mana? Oh, jangan ya. Jangan di sini dulu. Tapi kalau namanya seafood, Coach, saya nanya, emang kalau dibawa ke rumah nggak enak atau gimana? Ya, saya belum pernah ya bawa ke rumah ya. Tapi udah dimasakin di sana, kita bawa pulang ke rumah. Beda rasanya Tetap ya. beda. Oke, saya pakai cara yang kedua, Coach. Dibekukan bawa ke rumah. Wah, nggak Dipanaskan. suka saya, nggak fresh. Nggak fresh lagi ya. Tetap nggak enak. Jadi ada batasan kan, Coach ya? Ada. Nah, berarti kalau dengan itu saya simpulkan ketika lagi COVID, mereka mati dong harusnya, Coach. Ya, bukan mati sih. Mungkin orang pasarnya masih ada, tapi Iya. terbatas. Karena Iya, ada kan? orang-orang misalnya yang suka seafood kan fresh kan. Iya. Nah, ada iya. juga orang yang nggak peduli mau fresh apa enggak. Kalau sekarang kan nggak bisa kan. Iya, Dalam iya, kondisi COVID-19 kan nggak bisa. Yang Iya. penting seafood gitu Iya, kan. yang penting Kayak seafood. sekarang makanan dalam kemasan frozen food. Iya, iya. Banyak kan. Iya. Nah, tapi kan ada juga orang, enggak kalau saya lebih suka yang asli, yang fresh. Saya langsung datang ke rumah makan misalnya. Iya, nah ini makanya berkembang juga nih ya, ketika di dalam masa COVID, ini kita cerita tentang kuliner. Ada berkembang dengan namanya produk namanya ready to eat dan ready to cook. Iya, Nah, jadi kalau misalnya seafood, kalau dibilang ready to eat, itu udah pasti udah nggak fresh kata Coach Iya, Doni. iya. Udah nggak enak. Frozen. Nah, ready to cook adalah pas waktu lagi udah nyampe, ya, Anda masih bisa masak-masak Iya. sehingga masih terasa aromanya, Iya. ya kan? Jadi masih bisa dinikmati, ya. Jadi berkembanglah salah satu teknik yang cara-cara bagaimana supaya masih bisa dinikmati walaupun dengan tidak cara biasa. Dan kalau misalnya Coach Doni tahu nih, misalnya di restoran, kan dulu pernah buka restoran ya, kalau bikin namanya ayam goreng, apakah itu masaknya mulai dari keluarin nih, misal orang pesan nih, dari awal, dari kulkas keluarin langsung masak, orang pesan satu nasi ayam goreng, kayak gimana kalau dulu Coach? Ya enggak dong, kan Jadi- ayamnya sudah ready. Jadi Iya. maksudnya udah di ini ya? Jadi nggak mungkin ayam hidup kan, tapi Iya. ayamnya sudah ayam potong, Ayam sudah potong, siap, sudah tapi siap. tidak dalam pendingin, tidak. Jadi sudah dicairkan dulu. Iya. Dan kebanyakan rata-rata mereka itu sudah 3/4 matang. Iya. Nah, supaya apa? Pas waktu lagi Nggak ada lama. banyak orang nunggu goreng. Lama bener. Ini Iya, gimana? mungkin ada yang sudah direbus dulu kali ya. Nah, Jadi iya, tinggal digoreng jadi- kan sebenarnya hanya untuk mendapatkan tampilan crispy-nya. Betul. Nah, itu makanya kadang-kadang ada yang sudah ngegoreng dulu, Coach. Makanya 3/4 matang, mereka udah digoreng. Kemudian ketika ada dipesan, mereka goreng lagi sedikit lah, sebentar. Iya. Nah, terakhir, Coach, kalau misalnya kita bercerita soal yang namanya tadi, ya, tentang penggunaan white label dan black label, ada satu yang paling penting lagi, Coach, Iya, kalau apa menurut itu? saya nih. Nah, jadi kalau misalnya orang menggunakan namanya black label, dia menggunakan private label dari diri dia sendiri. Menurut Coach Doni, mana yang paling mudah diangkat? Perorangan atau perusahaan yang lebih mudah diangkat? Perorangan. Kenapa perorangan? Ya, karena nggak mikirin yang lain. Ini khusus bagi yang baru mulai. Iya. Tapi kalau yang sudah eksis, ya kan silakan. Coach Roni punya strategi tersendiri. Iya, jadi betul. Kenapa? Sebentar, karena perorangan itu kadang dia brandnya itu kan pakai nama dia sendiri. Nah, Ya itu kan? sebenarnya mau saya sasar, Coach. Jadi paling mudah, ya, ketika Anda membangun nama satu bisnis adalah dengan perorangan. Iya, Personal dengan nama branding. sendiri. Iya, karena kalau dengan namanya personal branding, Anda akan jauh lebih mudah ngapa-ngapain Betul. dalam sosial media, Iya. dalam ngapain Anda juga lebih bisa. Tapi kalau dengan corporate, Iya. Anda bayangkan loh. Ya, ada konsekuensi hukumnya, legalnya. Nah, tetapi- Makanya nama kafe istri saya kan nama anak saya. Ya, tapi hati-hati ya, kalau dengan personal branding, Anda mudah untuk membesarkan, tapi mudah jatuh. Karena itu efeknya berantai. Nempel ke Anda juga. Iya, karena ada salah satu contoh ya, seseorang yang terkenal banget nih. Ya, dia bikin, setelah udah terkenal, dia bikin berbagai macam produk. Iya. Setelah dibikin Dengan berbagai macam namanya, produk, ya. dengan namanya dia, ya, karena yang dipercaya adalah namanya, akhirnya dia punya masalah tersendiri. Iya. Dianya ya, bukan Dia, produknya ya. Secara pribadi, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Semua produknya Merembet ke produknya. tidak laku. Nah, ini juga adalah salah satu strategi. Makanya Anda yang punya produk sesuai dengan brand personal Anda atau nama pribadi Anda harus jaga sikap karakter Anda di depan publik. Karena itu akan mampu mempertahankan produk Anda. Nah, itulah yang disampaikan oleh Coach Doni, tapi ditahan jangan banyak-banyak, Coach. Nggak mau. Karena masih ada Oh, masih satu ada? segmen Oke. lagi untuk tips yang akan diberikan. Ya. Kali ini bukan dengan Mbah, tapi di Coach Doni. Oke. Gitu. Maka jangan kemana-mana pemirsa, kita masih tetap di dalam program yang sama, tetap jangan kemana-mana, masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa Sinpo, kita masih akan melanjutkan diskusi kita mengenai label hitam dan label putih. Tentunya kalau kita udah berbicara itu, kita juga berbicara soal keuntungan. Dan bagaimana kita memperbesar keuntungan kita. Maka kita masuklah kali ini di dalam segmen tips dan trik. Yang pastinya kita akan berikan dulu kepada Coach Doni sebagai narasumber kita. Tumben bener nih. Nah, tumben ya. Biasanya Mbah. Oh, tadi lagi nungguin suhu atau Tapi apapun yang penting saya hanya fokus, bukan hanya ya, fokus keduanya ya. Iya. Black or white. Iya, tapi walaupun misalnya ada keduanya black or white ini, ada sesuatu yang harus kita pikirkan bagaimana cara membuatnya, kedua ini membuat perusahaan itu dianggap aman dan juga dipercaya. Betul. Pastinya ada tips dan trik dari Coach. Ada, gimana karena kalau itu dilakukan maka awareness produk akan meningkat, ujung-ujungnya sales nambah, ujung-ujungnya cuan nambah. Nah, mau black label atau white label or red label. Saya punya 3 tips untuk Anda pemirsa. Yang pertama, tonjolkan aspek inovasi. Nah, ini mungkin khusus juga bagi yang white label kali ya. Iya, bagi yang white label. Karena kan dia produsennya sama. Iya. Tapi ketika kemasan dia berbeda, dia bisa jadi menambahkan topping, ya kan? Atau aroma, atau rasa, atau apapun, itu kan inovasi. Ya kan? Orang tahu ini white label, tapi kok di sini beda, ya kan? Jadi ketika ada inovasi dan Anda sampaikan itu pesan inovasi kepada pelanggan Anda, maka Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari pembeli meski harga sedikit lebih mahal. Iya kan? Jadi yang pertama, tonjolkan aspek inovasi. Yang kedua, sampaikan bukti kredibilitas. Misalnya sekarang ada sertifikasi halal, ya sudah diperiksa oleh Badan POM, ya kan? Kan POM itu kan obat dan makanan. Jadi bisa makanan, bisa obat, skincare kan juga Badan POM juga kan. Nah, jadi Anda pasang di situ. Kalau perlu ada sertifikasi khusus untuk produk Anda. Tapi gini Coach, kalau misalnya dibilang bukti kredibilitas, ini kan seharusnya dimiliki sama perusahaannya, pabrikannya. Perusahaan pabrikan. Tapi kalau misalnya distributor kan bisa. Sebagai media distribusi dia mungkin menggunakan cara-cara yang aman, dia tidak menggunakan cara-cara yang bisa memengaruhi kualitas. Contoh, misalnya produk yang harus dalam keadaan beku. Frozen food. Kan itu kan disubkan kepada perusahaan distributor. Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi dia ada mobilnya, ya kan, yang khusus, ya kan, kayak kulkas berjalan itu kan. Benar. Nah, itu untuk memastikan produknya tetap berkualitas. Iya. Jadi Anda bisa menyertakan juga misalnya ada surat-suratnya, ya kan, kayak misalnya kita lihat iklan. Ya kan, dia pasang itu sertifikasinya. Ya kan, ISO. Ya, ISO 3 juta. Banyak banget gitu kan. Nah, itu salah satu hal yang bisa Anda lakukan untuk menambah trust atau kepercayaan dari pembeli atau pelanggan Anda. Nah, juga begini Coach. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang tentang yang truk tadi ya. Truk atau mungkin mobil tadi yang dingin itu tadi ya. Ada mungkin dia bilang ini kan soal kredibilitas. Kalau Anda tidak percaya dinginnya mobil silahkan naik. Anda coba sendiri. Dalam waktu 10 menit Anda akan seperti frozen food kami. Jangan diikuti ya pemirsa ya. Memang biasanya di ujung-ujung acara Coach Roni agak-agak gimana gitu. Tapi itu menarik tuh Coach, kalau dijadikan buat iklan. Ya siapa juga yang mau trial. Iya kan? Nah, tapi kan itu kaitannya juga dengan yang ketiga. Komunikasikan emosi. Artinya pakai pendekatan emosi di mana orang kalau sudah kena aspek emosinya, itu akan lebih mudah membangun komunikasi dan kepercayaan. Maksudnya buat orang marah-marah dulu gitu. Emosi itu kan bukan soal marah-marah. Bagaimana misalnya sebuah produk asuransi ternyata membuat seorang ayah meneteskan air mata bahagia. Kenapa? Mungkin dalam kondisi dia sudah tidak produktif, dia masih bisa melihat anaknya di wisuda dan lulus kuliah. Itu kan aspek emosi, dia nggak bicara produknya. Sebentar, ada yang mau netes? Belum. Tenang, kalau soal asuransi aman. Atau soal produk kesehatan. Ya kan? Nah, ada sebuah kata-kata misalnya skrip ya, atau copywriting gitu kan. Apakah Anda ingin menjadi saksi melihat anak-anak Anda tumbuh dewasa dan berkeluarga, ya kan? Ya, jaga kesehatan. Itu kan sebenarnya produk kesehatan atau produk
anti rokok misalnya, gitu kan? Cuma dari cara Coach Doni tadi ngomong, saya jadi ingat sesuatu yang berbeda. Apa itu? Jadi pintu teater. Itu suara almarhum Ibu Maria Untu. Iya. Yang Anda masih dengarkan hingga saat ini di bioskop-bioskop atau di teater-teater, itu suara Ibu Maria Untu, almarhumah ya. Iya, luar sangat biasa mesti terkenal. dipakai ya. Brandnya kan suaranya mencerminkan Khas banget ya. Khas banget. Nah, itu yang tadi saya katakan juga aspek inovasi dan pakai emosi. Ya kan? Contoh, ada beberapa suara yang orang lebih seneng mendengarkan suara itu dari kaum Hawa dibanding dari kaum Adam. Kayak ya kan? Suara apa tuh maksudnya? Ya, banyak produk lah, misalnya kayak produk kecantikan, fashion, ya kan. Tapi kalau produk-produk misalnya seorang motivator, ya kan? Ya, itu kan suara laki-laki mungkin kayaknya lebih berasa untuk membangkitkan. Ini bukan berarti saya harus luruskan dulu juga motivator perempuan juga bisa. Oh iya, enggak, gitu dalam aspek tertentu memang ada suara-suara kayak misalnya berita, ya kan, suara laki-laki dan perempuan atau ajakan, ya kan. Nah, silakan Anda tekuni itu ada ilmunya sendiri. Kalau Anda capek belajar, undang kami. Jadi ini 3 hal ini yang bisa jadikan sebagai tips komunikasi. Saya tidak peduli Anda white label atau black label, yang penting tentukan ya produk Anda sehingga Anda tahu menggunakan inovasi itu sebagai senjata yang bisa Anda jual, kemudian letakkan, tayangkan, pajang bukti kredibilitas. Bisa sertifikasi, bisa pengakuan, bisa testimoni, ya kan, bisa stempel atau contoh atau apapun yang menunjukkan bahwa produk Anda kredibilitas dan diakui. Kalau obat dan makanan di Indonesia harus pakai Badan POM. Dan yang ketiga, komunikasikan emosi. Wah, emosi. Nah, karena saya emosi juga nungguin Coach Doni. Ya, saya emosi nungguin Coach Doni untuk saya kasih tips juga nih. Oke, silakan. Nah, tips dari saya itu ada 4, Coach. Nah, kenapa saya emosi? Karena ada 4 banyak banget. Yang pertama adalah kenali keresahan Anda. Jadi ada beberapa orang yang selalu berpikir, saya kan pengen ini ya, pengen saya dikenal dengan adanya brand saya sendiri yang saya besarkan. Jadi kalau Anda resahnya di sana, berarti penggunaan Anda lebih cocok dengan private label atau dengan black label. Jangan Anda menggunakan namanya white label ya, itu tentunya sesuatu yang berbeda. Nah, yang kedua, Anda pilih satu aja strategi. Jangan, orang tuh suka begini loh ya. Ini kejadian pas waktu lagi namanya antrian nih Coach Doni. Ya kan? Ketika Anda lagi mengantri di dalam satu line, satu jalur, tiba-tiba Anda melihat sebelah Anda lebih cepat. Anda pindah jalur. Dan setelah di sana ternyata kasirnya mogok di sana. Apes. Yang sebelah sini lebih lancar. Dan dia berpikir lagi, oh kalau gitu saya balik lagi aja. Dan ketika dia balik, nah ternyata pelanggan yang di depan Anda masalah, bukan kasirnya. Jadi tetaplah stay di dalam satu strategi dan besarkan sampai dengan Anda besar perusahaannya. Fokus. Jangan Anda pindah-pindah, Anda nggak akan melihat hasilnya juga. Ada juga orang yang fokus pada ketidakfokusan. Oh iya, benar. Yang tadi itu pindah-pindah. Ya, yang ketiga adalah perbaiki cara pemasaran dan cara jualnya. Jadi ini yang paling penting. Kalau kata Coach Doni tadi ya, kalau nama jualan langsung berasa uangnya. Jadi perbaikin cara-caranya. Jadi jangan cuma Anda berpikir, oke, mau dikasih harga berapa, tapi caranya gimana? Latih cara mereka jualan, latih bagaimana cara mereka komunikasi, latih bagaimana cara mereka melayani, sehingga nanti pelanggan akan balik lagi dan balik lagi. Terutama bisa menjadi brand ambassador produk Anda. Yang keempat adalah pelajari lagi ya apa yang Anda besarkan dan tingkatkan apa yang sudah Anda besarkan. Jadi yang namanya suatu bisnis di dalam perusahaan itu ada sifatnya siklus. Pasti akan ada turunnya. Tetapi ketika Anda sudah mempelajari, ketika dia lagi mau turun, Anda sudah melakukan inovasi, kata Coach Doni tadi, dinaikkan lagi sehingga tidak akan turun secara tajam. Nah, itulah pemirsa yang harus Anda kuasai ketika Anda ingin memastikan apakah menggunakan white label ataupun juga menggunakan black label. Nah, masih banyak lagi isu-isu tentang bisnis yang ternyata nggak akan pernah habis-habisnya. Artinya bekennya nggak bisa habis kok. Karena kan bisnis terus berkembang. Nah maka Anda harus selalu terus menyaksikan program Beken ya, Bisnis Elit dan Keren, karena kita akan selalu membahas isu dan juga segala sesuatu tentang bisnis dari yang baru dijalankan, yang sudah berjalan ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Dan thank you juga kepada Coach Doni. Thank you Coach. Sudah datang. Ya, mana highlight terakhirnya masih belum ada? Di depan dong. Oh, di depan. Simpan buat episode berikutnya. Oh, siap. Ingat ya, itu janji ya berarti ya. Nah, itulah pemirsa di dalam episode kali ini mengenai label hitam dan juga label putih.
Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.